Lembaga survei Muda Bicara merilis daftar gubernur yang menjadi pemimpin daerah favorit generasi muda atau Gen Z. Ya, berikut 5 gubernur dengan kinerja terbaik pilihan Gen Z. Posisi pertama ditempati oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung dengan 30,67% suara. Posisi teratas diperoleh Pramono karena program-programnya banyak yang pro bagi anak muda. Di posisi kedua ada Sri Sultan Hamengkubuwono X dari daerah istimewa Yogyakarta dengan 24,44%. Sementara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berada di posisi ketiga dengan 18,67%. Menariknya Muzakir Manaf, Gubernur Aceh berada di posisi keempat dengan 17,78%. Sementara Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda berada di posisi kelima dengan 8,44%. Survei ini melibatkan 400 responden, terbanyak berasal dari Pulau Jawa. Tak hanya itu, mayoritas responden adalah anak muda yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar. Bisa seorang ibu menangis terseduh-seduh usai bertemu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ibu itu tidak terima apabila Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kalau saya di Klaten, dia baru saya lihat nanti. Oh, ini ketemu Pak Jokowi malah nangis. Kalau kan orang baik kayak gitu, untuk dikatain ijazah. Ya, ramai di media sosial, Instagram, momen seorang warga Klaten, Jawa Tengah ini menangis usai mengunjungi Jokowi di kediamannya Solo, Jawa Tengah. Ia meluapkan kesedihannya karena orang sebaik Jokowi dituduh memiliki ijazah palsu. Sementara itu, hingga kini polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih terus bergulir. Meski tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka, kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Ya, sementara itu pakar telematika Roy Suryo dan 8 orang lainnya minta penundaan pemeriksaan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, meski tim penyidik belum menetapkan tersangka, kasus tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pakar telematika Roy Suryo meminta pemeriksaan Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditunda. Berdasarkan jadwal, saksi Sunarto yang merupakan YouTuber dan jurnalis Arif Nugroho seharusnya menjalani pemeriksaan hari ini. Kemudian Roy Suryo, Rizal Fadilah, dan Kurnia Tri Royani dijadwalkan pemeriksaan Selasa besok. Sedangkan Rustam Effendi dan Abraham Samad dijadwalkan diperiksa sebagai saksi Rabu lusa. Sementara pemeriksaan Nurdiansa Susilo dan Rismon Sianipar selaku saksi terlapor dijadwalkan Kamis mendatang. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hosinuddin, mengatakan kliennya beralasan ingin merayakan HUT ke-80 RI. Roy Suryo CS meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah 17 Agustus 2025. Dan kami juga konfirmasi tadi melalui media bahwa dari 9 ada 10 klien kami ya. Yang 9 ini meminta melakukan penjalanan ulang, termasuk Rismon Sianipar, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, kemudian ada Rustam Effendi, Michael Benjamin Sinaga, Nurdiansa Susilo, termasuk Sunarto dan Arif Nugroho. Kalau hari ini sebenarnya sedianya yang dipanggil adalah Arif Nugroho dan Sunarto. Sunarto panggilan yang lalu datang tapi pihak penyidik yang belum siap. Nah, sekarang dipanggil lagi justru Sunartonya yang memang minta penjadwalan ulang. Karena klien kami ada agenda berkaitan dengan perayaan 17 Agustus. Dalam kasus ini, tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka. Namun kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, Anyus melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya akan periksa mantan Ketua KPK Abraham Samad pada Rabu 13 Agustus 2025. Ya, Samad diperiksa terkait kasus ijazah Jokowi. Ya, rencana pemeriksaan Samad di Polda Metro Jaya disampaikan pengacara Roy Suryo Ahmad Hosinuddin. Abraham Samad menjadi satu dari 12 terlapor dalam laporan Jokowi di Polda Metro Jaya.
Nah, khusus untuk Abraham Samad nanti silahkan kawan-kawan media datang. Insya Allah akan memenuhi panggilan hari Rabu jam 10 di Polda Metro Jaya, masih seputar dengan kasus laporan dari Saudara Joko Widodo. Karena belakangan memang Pak Abraham Samad ini masuk menjadi 12 orang terlapor dari laporan Saudara Joko Widodo yang sebelumnya hanya menyebutkan 5 inisial. Kan sebelumnya Saudara Joko Widodo hanya menyebut 5 inisial, itu adalah ES, yang dimaksud adalah Egy Sujana, kemudian ada TT, Tifauzia Tiasuma, ada RS, Roy Suryo, ada RS, Rismon Sianipar Hasiolan, termasuk yang terakhir ada K, Kurnia. Gitu. Tapi belakangan justru meningkat dari 5 menjadi 12 orang. Kita ke informasi lain, pemirsa, sebuah momen canggung terekam kamera dan menjadi sorotan tajam publik. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tidak menyalami Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam sebuah upacara militer. Ya, ada kejadian tak biasa saat Wapres Gibran baru tiba di lokasi upacara. Gibran tidak bertangi dan menyalami AHY yang berdiri bersama jajaran menteri lainnya seperti Pratikno, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. AHY pun tampak hanya menatap Gibran yang melewatinya. Gibran justru langsung menghampiri dan menyalami Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kasau Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono, dan Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak yang berada di jajaran tengah kursi VIP. Berbeda dengan perlakuan Presiden Prabowo Subianto saat tiba di lokasi upacara, Prabowo menyalami satu persatu tamu di barisan depan. Kejadian ini menimbulkan isu keretakan hubungan antara keduanya. Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Kerap dilompati oleh pengguna KRL, pagar pembatas stasiun Cikini ditinggikan menjadi 1,7 meter. Ya, meski begitu, beberapa warga yang nakal masih melompati pagar pembatas tersebut. Sejumlah pejalan kaki dan pengguna KRL di stasiun Cikini, Jakarta Pusat masih nekat melompati pagar untuk masuk dan keluar area stasiun. Meskipun sudah ada larangan untuk tidak melompati pagar pembatas. Pihak KAI menertibkan akses keluar masuk penumpang di stasiun Cikini. Pagar pembatas kini akan dibuat lebih tinggi, yang semula 1 meter kini akan ditinggikan menjadi 1,7 meter. Proses peninggian pagar masih berlangsung. Pagar baru terpasang 35 gawang atau sekitar 70 meter. Perbaikan ini diharapkan dapat mengurangi kebiasaan warga yang memanjat pagar demi mengambil jalan pintas. Berdasarkan data, volume pengguna KRL di stasiun Cikini mencapai 25.000 hingga 30.000 orang per hari pada hari kerja, serta 11.000 sampai 15.000 orang per hari di akhir pekan. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Hadisti Arifah di pedestrian depan stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Ya, selamat pagi Hadisti, bagaimana proses peninggian pagar di stasiun Cikini? Ya, selamat pagi Yasmin, Togi, dan juga pemirsa. Meskipun proses peninggian pagar pembatas di depan stasiun Cikini Jakarta ini masih tengah dilakukan untuk membatasi pengguna KRL ataupun juga pejalan kaki melompati pagar, namun pagi hari ini beberapa waktu saya masih melihat adanya pengguna KRL yang masih nekat melompati pagar pembatas ini. Nah, PT KAI bersama dengan PT Kereta Komuter Indonesia memang ini tengah memberikan atau melakukan kebijakan dengan meninggikan pagar pembatas ini untuk mencegah atau melakukan penertiban akses keluar masuk pengguna KRL di stasiun Cikini ini. Nah, sebelumnya ketinggian pagar pembatas ini hanya di 1 meter, sehingga dengan ketinggian 1 meter ini masih mudah dilompati oleh pengguna KRL atau warga sekitar untuk mereka keluar masuk dari stasiun Cikini ini. Nah, saat ini yang tengah dilakukan ini peninggian pagar ini menjadi lebih tinggi dari 1 meter sebelumnya, ini menjadi di 1,7 meter, Togi, Yasmin, dan juga pemirsa. Artinya dengan ketinggian segini, ini tentunya cukup menyulitkan bagi pengguna KRL ataupun warga sekitar ini melompati pagar yang sudah ditinggikan ini. Namun meski begitu, untuk prosesnya ini masih berlangsung. Kurang lebih panjangnya akses
pejalan kaki di depan stasiun Cikini ini adalah 240 meter dan hingga saat ini pagar baru setinggi 1,7 meter ini yang sudah terpasang ini baru 35 kawat, artinya ini masih sekitar 70 meter sehingga ini masih ada sisa yang masih harus dilakukan. Namun meski begitu ini di sisi paling kiri dan juga sisi paling kanan yang ukuran pagarnya masih di 1 meter ini masih nekat bagi pengguna KRL untuk melompati pagar ini. Bahkan tadi kami sempat berbincang dengan warga atau pengguna KRL yang melakukan atau melanggar aturan ini. Mereka mengatakan bahwa untuk melewati akses resmi yang udah disediakan ini memakan waktu cukup lama bagi mereka yang akan berpergian atau menuju ke tempat kerja mereka yang berada di seberang stasiun Cikini ini, sehingga dengan mereka melewati akses resmi ini membuat mereka harus memutar dan memakan waktu 3-4 menit, dan mereka berharap ini untuk solusi yang diberikan pihak KAI ini dapat lebih solutif seperti menyediakan jembatan penyeberangan orang ataupun juga zebra cross dengan lampu lalu lintas. Namun meski begitu dari PT KAI ini memberikan kebijakan dengan meninggikan pagar, bahkan kami tadi sempat melihat di bagian area depan ini juga ada spanduk bertuliskan dilarang melompati pagar, namun tetap saja masih terlihat warga nakal ini yang melompati pagar untuk mereka menyeberang menuju ke tempat tujuan mereka. Yasmin, Togi. Ya, baik. Terima kasih rekan Aditya Rifa melaporkan langsung dari depan stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.